Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah Masjid Ibnu Umar yang berbahagia, sampailah kita pada tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi tergolong dalam surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai keutamaan atau fadilah membaca surat Al-Kahfi ini. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Darda, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menghafalkan 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, ia dilindungi dari Dajjal. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lain dari Abu Darda pula, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka itu merupakan perlindungan baginya dari fitnah Dajjal. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Mu'adz bin Anas dari ayahnya yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca permulaan surat Al-Kahfi dan penutupnya, maka itu merupakan cahaya baginya dari ujung tapak kakinya hingga puncak kepalanya. Dan barang siapa membaca seluruhnya, ia akan merupakan cahaya baginya yang terpancar antara langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan bersinar cahaya baginya selama masa 2 Jumat. Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi dari Abu Hashim bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Dan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Adzi Al-Maqdasi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, terlindungilah ia dari segala fitnah selama 8 hari, termasuk pula fitnahnya Dajjal bila keluar. Sebelum kita bacakan tafsirnya, marilah kita dengarkan dahulu murotal surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. ماكثين فيه أبدا. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka.
Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Tafsir ayat 1-5 sebagai berikut. Sebagaimana telah diuraikan dalam permulaan kitab tafsir ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi dirinya pada tiap permulaan dan tiap pengakhiran segala urusan, karena Dialah yang maha terpuji dalam segala hal. Demikian pula dalam firman-Nya ini Allah memuji dirinya yang telah menurunkan kitab sucinya Al-Quran kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang merupakan nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya di atas bumi, karena di dalamnya terkandung petunjuk yang membawa mereka keluar dari kegelapan, memasuki jalan-jalan yang terang, yang lurus, mengandung peringatan dan ancaman dengan siksaan dan pembalasan yang pedih bagi orang-orang yang mendustakannya, serta menyimpang dari petunjuknya. Sedang bagi orang-orang yang beriman kepadanya, mematuhi petunjuknya dengan melakukan amal-amal soleh, Al-Quran membawa berita gembira bahwa bagi mereka tersedia pahala yang besar dan pembalasan yang baik berupa surga yang akan mereka diami dengan kekal selama-lamanya, tanpa batas waktu dan tidak ada akhirnya. Al-Quran memberi peringatan dan mengancam dengan pembalasan yang keras dan pedih kepada orang-orang musyrikin yang berkata bahwa Allah mengambil anak dan mengaku bahwa mereka menyembah malaikat, karena malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Betapa buruknya kata-kata mereka itu, yang sekali-kali tidak mempunyai dasar kebenaran dan tidak ditunjang dengan dalil dan pikiran yang sehat yang dapat diterima oleh akal yang waras. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu tidak lebih dan tidak kurang adalah dusta yang mereka ada-adakan terhadap Allah, sedang mereka sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang hal itu. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas yang bercerita mengenai peristiwa turunnya ayat ini, bahwa orang-orang Quraisy mengutus An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'aid kepada beberapa orang rahib Yahudi untuk bertanya kepada mereka tentang Muhammad Rasulullah dan apa yang mereka ketahui tentang diri beliau sepanjang apa yang diturunkan dalam kitab Taurat. Berkata utusan Quraisy itu kepada rahib-rahib Yahudi yang mereka kunjungi, "Kami datang kepadamu sebagai ahli kitab, pemegang Taurat, untuk mendapatkan keterangan darimu tentang sahabat kami Muhammad." Berkata orang-orang Yahudi itu kepada mereka, "Ajukanlah 3 pertanyaan kepadanya. Jika ia dapat memberikan keterangan tentang 3 perkara itu, maka benar-benar ia adalah seorang Rasul. Tetapi jika ia tidak dapat memberikan keterangan itu, maka ia adalah seorang yang hanya mengada-ada, dan terserahlah kepada kamu untuk menghadapinya. Tanyakanlah kepadanya." Para rahib itu melanjutkan ajarannya tentang beberapa pemuda di zaman dahulu yang pergi berkelana, bagaimana akhir cerita mereka. Kedua, tanyakanlah kepadanya tentang seorang pria yang menempuh perjalanan keliling dunia dari timur sampai ke barat, bagaimana ceritanya. Dan ketiga, tanyakanlah kepadanya apakah ruh itu. Jika ia dapat memberikan keterangan kepada kamu tentang 3 masalah ini, maka ia benar-benar seorang nabi dan ikutilah dia. Tetapi jika ia tidak dapat memberikan keterangan,
maka ia hanyalah seorang yang mengada-ada belaka, dan terserahlah kepadamu bagaimana bersikap kepadanya. Sekembali utusan Quraisy itu dari pertemuannya dengan rahib-rahib Yahudi itu, berkatalah mereka kepada kaumnya, kami telah diajari oleh rahib-rahib Yahudi itu untuk mengemukakan beberapa pertanyaan kepada Muhammad. Jika ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, serta dapat memberikan keterangan tentang apa yang akan kami tanyakan, maka benar-benar ia seorang nabi. Dan kalau tidak, ia adalah orang yang hanya mengada-ada saja. Maka segera kepada Rasulullah ditanyakan 3 masalah yang diperoleh dari rahib-rahib Yahudi itu oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah tidak dapat menjawabnya seketika, hanya bersabda kepada mereka, besok aku akan memberikan keterangan kepadamu tentang apa yang kalian tanyakan itu. Sejak itulah Rasulullah menantikan datangnya Jibril membawa wahyu yang tidak kunjung tiba, melainkan setelah selang 15 malam. Dalam masa Rasulullah SAW dirundung rasa sedih dan berkesal hati mendengar orang-orang Quraisy mulai mengejek-ejek dengan kata-katanya bahwa Muhammad berjanji sehari untuk memberikan keterangan tentang 3 perkara yang ditanyakan kepadanya, namun hingga 15 hari lewat, kami belum mendapatkan keterangan darinya. Segeralah sesudah itu Jibril alaihi salam datang membawa surat Al-Kahfi ini. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan nada yang halus dalam firman-Nya. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Allah berfirman menghibur Rasulnya Muhammad SAW yang bersedih hati karena kaumnya berkepala batu dan enggan beriman kepadanya. Janganlah engkau bersedih hati dan membinasakan dirimu, menyesalkan tindakan mereka yang enggan beriman. Sampaikan sajalah risalahku kepadanya. Barang siapa diberi hidayah, maka itu akan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan barang siapa yang tersesat, maka itu adalah untuk kerugian dirinya sendiri. Kami jadikan dunia ini tempat tinggal yang tidak kekal, tempat berikhtiar dan berusaha, bukannya tempat tinggal yang kekal dan abadi. Dan kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Dan kami pun akan menjadikan itu semua pada suatu waktu menjadi tanah rata yang gersang dan tandus. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, subur, dan bahwasanya Allah menguasakan kamu di atasnya, seraya melihat apa yang kamu perbuat. Maka hati-hatilah dari dunia dan kaum wanitanya, karena fitnah Bani Israel pertama datangnya dari pihak wanita.